Neil dan Aurora menikmati acara sarapan di rumah Savitri bersama dengan Jaehyun. Pagi ini Mbok Mar sengaja membeli nasi liwet langganan Savitri jadi pasangan suami istri itu bisa menikmati makanan khas Solo itu. Kasusnya gimana lagi Sav? Kamu nggak nendang anunya orang lagi kan? Goda Neil Blair yang sudah mendengar kebrutalan sepupunya itu dari sang ayah Stephen Blair. Maunya tapi aku masih sok waras memakai jalur hukum saja dulu deh, soalnya nggak hanya aku tapi juga koordinator aku, rekan guruku dan siswaku yang jadi korban teror guru nggak punya otak itu. Sudah tahu anaknya kelainan, masih dibelain. Ya aku tahu yang namanya orang tua pasti belain anaknya tapi realistislah. Contoh aku nih, nakal waktu SD dan SMP memalsukan tanda tangan Dedi gara-gara aku dapat nilai jelek, ya dihukum. Nggak dapat uang jajan sebulan plus sekolah diantar cuma nggak sampai gerbang, masih 500 meter lagi jaraknya dan aku harus jalan kaki buat sampai sekolah. Omel Savitri gemas. Aurora tertawa mendengar curhatan iparnya. Duh Om Reza niat ya kalau menghukum. Padahal itu kesalahanku sepele kan. Tapi Dedi selalu mengajarkan agar aku dan Mas Panji selalu berbuat jujur, terima kasih Opa. Savitri tersenyum manis saat Jaehyun memberikan 2 potong semar mendem. Lah beneran hafal isi Jai kalau Savitri ngamuk harus ada makanan buat tambah energi, gelak Neil. Pacaran setahunan masa nggak apal Neil. Curling Jaehyun. Cold and Brew Cafe Manahan Solo. Keempat orang dewasa itu pun mendatangi kafe yang berada di sudut arena futsal Manahan Solo dan tampak keempat siswi Savitri sudah duduk di sana. Keempatnya terkejut melihat guru mereka datang bersama 2 pria tampan yang satu bule, satu Asia dan wanita blasteran cantik. Sayang, kamu duduk sama Jaehyun dulu ya, aku mau urus kasusnya Savitri dulu. Neil mencium pipi istrinya yang hanya mengangguk lalu mengajak Jaehyun duduk di sebuah meja di seberang tempat Savitri menemui para siswinya. Keempat gadis remaja itu tampak melongo melihat orang-orang yang mungkin hanya dilihat di TV atau Pinterest. Kenapa kalian bengong? Tanya Savitri sambil duduk di hadapan para siswinya. Bu, kalau pria Korea itu kami tahu pacarnya Bu Savitri tapi kalau Pak Bule ini, Putri menutup mulutnya. Bu, apa kita harus berbahasa Inggris? Soalnya aku kan gak bisa heboh cerita kalau pakai bahasa Inggris. Tanya Dilara. Saya bisa bahasa Indonesia kok, senyum Neil yang membuat 4 anak ABG itu terkesima. Mata dan mulut dikondisikan, guys. Ini sepupu ibu, namanya Pak Neil Blair, dan wanita cantik itu istrinya. So, jangan macam kalau nggak mau diomeli sama Bu Aurora yang bisa secepat komet Halley. Tegur Savitri. Macam ibu, celetuk Melati. Macam Melati, pendelik Savitri yang membuat para siswinya terbahak. Oke, kita serius. Jadi ini adalah Pak Neil Blair, pengacara kita semua. Kalian berempat, ceritakan semua kepada Pak Neil tentang apa yang terjadi plus semua bukti-bukti dari Pak Ahmad yang meneror kalian. Asal kalian tahu, bukan hanya kalian yang kena teror Pak Ahmad karena ibu dan Bu Dina pun kena. Ibu pun diteror Pak Ahmad. Kok wani temen, kok berani sekali. Apa nggak tahu ibu bisa menghajarnya macam Pak Safri? Cerocos Dilara. SSSTTT, kalau itu ibu melakukan pembelaan diri Dilara. Oh sebelum bercerita, kalian pesan apa terserah, ibu traktir. Yai, meanwhile di meja seberang, bagaimana rasanya pacaran sama Savitri? Tanya Aurora ke Jaehyun. Selalu ada yang berbeda setiap hari, Aurora. Savitri ya banyak cerita tentang kehidupannya sebagai seorang guru bimbingan konseling dan aku sangat bangga dengannya. Kata papa, kalian berdua sama-sama membagongkan, keke Aurora. Ya begitulah, senyum Jaehyun. Kapan kalian menikah? Insya Allah sih setelah ajaran baru dimulai atau pas akhir tahun jadi tepat 2 tahun dia menjadi PNS. Jaehyun menatap sayang ke gadis yang masih heboh dengan para siswinya. Kamu sendiri sama Neil kenal di mana? Aku sekretarisnya, senyum wanita cantik berambut hitam dengan mata hazel terang itu. Hah, really? Aku sudah menjadi sekretaris Neil sejak aku usia 18, saat aku baru lulus SMA. Oleh Pak Stephen Blair, aku disekolahkan ke sekolah sekretaris dan Voila, tetap menjadi sekretaris Neil yang super perfect, cerewet dan menyebalkan, gelak Aurora. Serius aku berapa kali ingin berhenti tapi karena bujukan Pak Stephen dan Bu Diana, dan hanya aku yang bisa menghandle Neil, aku tabah-tabahkan. Apalagi aku hanya sendirian dan kedua orang tua Neil seperti orang tuaku sendiri. Jadi kesimpulan kamu lebih dulu suka dengan Om Stephen dan Tante Diana. Iya, aku mencintai 2 orang itu yang perlakuannya ke aku seperti anaknya sendiri,
apalagi Nadia kan tidak ada di Jakarta, jadi aku seperti pengganti anak perempuan mereka. Nadia itu, saudara kembar Neil yang dulu bekerja di kilang minyak jadi tahu sendiri kan gak pernah pulang. Untung sekarang setelah menikah sudah menetap di Jakarta tapi aku dengar tahun depan suaminya akan pindah ke Singapura. Suami Nadia kan dokter bedah. Dan benar kata pepatah orang Jawa, Witing Tresno Jalaran Seko Kulino, jatuh cinta karena terbiasa. Dan aku sendiri tidak tahu sejak kapan Neil jatuh cinta sama aku dan aku sendiri juga tidak tahu suka sama pria menyebalkan itu. Jaehyun tertawa, samalah denganku dan Savitri ya. Padahal aku tidak suka cewek emosian, brutal dan barbar tapi Savitri yang merubah semua pandanganku tentang cewek amburadul begitu karena ternyata hidupku jadi tidak monoton. You're right Jaehyun, senyum Aurora. Neil akan melanjutkan kantor pengacara Om Stephen. Tanya Jaehyun. Tampaknya begitu. Soalnya Neil memang sudah dikenal banyak orang dengan kemampuannya menangani kasus. Anaknya Pak Ahmad itu harusnya diterapi, dikonseling dan dikebiri. Umpat Neil kesal. Sebrengsek-brengseknya dia, selalu menjaga martabat perempuan apalagi dia punya saudara kembar perempuan. Aku setuju sama Pak Neil dan harusnya Pak Ahmad juga. Wong sudah jelas anaknya salah kok dia malah main ancam-ancam kami dan bawa-bawa kakak iparnya yang kerja di kejaksaan sama kehakiman. Memangnya kami takut apa? Kan ada Bu Savitri, Bu Dina dan Pak Felix yang memasang badan buat kami. Dilara mengomel emosi. Belum tahu saja kalau bapakku sampai dengar, bisa didor. Jawab Melati. Lah bapakmu kerja di mana Mel? Tanya Savitri. Di Kapolsek Sragen. Jabatannya, Wakil Kapolsek. Modiar, begini saja, ini semua bukti screenshot chat dan semuanya kan sudah kalian kasih Pak Neil. Jadi sekarang kita tunggu lambenya yang koar-koar mau menuntut kita lewat jalur hukum. Nekwani, kalau berani, ya dijabani. Ucap Savitri gemas. Kalian semua jangan takut, the Jedi always be with you, senyum Neil. Salah Bambang, may the force be with you. Protes Savitri. Lo sudah ganti, cengir Neil yang membuat 4 siswi itu tertawa. Senin pagi ini, sekolah tempat Savitri bekerja terjadi gegeran. Pak Ahmad membuktikan omongannya dengan menuntut Savitri, Dina, Pak Felix dan 4 siswa yang melaporkan pada Savitri itu ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. 4 anggota kepolisian memanggil Savitri, Dina dan Pak Felix di ruang meeting dekat ruang kepala sekolah. Salah satu anggota kepolisian itu ada Damar yang merupakan kakak Davi, alumnus SMKN 11 yang sekarang sudah kuliah di UMS. Bu Savitri, Bu Dina, kenapa kita selalu sering bertemu ya? Kekeh Damar ke arah Savitri dan Dina yang tampak santai. Bosen ya Pak Damar, kena kasus melulu dengan kami, goda Savitri yang membuat Damar dan anggota kepolisian lainnya tersenyum mendengar ucapan guru cantik itu. So, apa yang dilaporkan oleh Pak Ahmad, Bapak-bapak? Tanya Pak Felix. Pak Ahmad dan putranya Mas Saundra melaporkan Anda semua dan 4 siswi SMKN 11 bernama Dilara, Melati, Putri dan Anissa, telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Mereka bilang, 4 siswi itu menuduh Mas Saundra sudah melakukan pelecehan dengan merekam mereka saat buang hajat di kamar mandi. Mas Saundra dan Pak Ahmad menolak tuduhan itu. Damar membacakan berita acara yang dibuat Pak Ahmad dan Saundra. Di sini juga ada nama Jaksa Handri dan Hakim Imam sebagai penjamin mereka. Hah, mana ada maling ngaku, sungut Savitri. Bu Savitri menolak tuduhan itu. Jelaslah Pak, sekarang dinalar saja. Bayangkan Anda sebagai seorang siswi yang sedang masuk kamar mandi, hendak pipis tapi melihat tangan yang merekamnya. Apakah Anda akan diam saja? Kecuali Anda seorang eksibisionisme yang main pamer barang pribadi Anda, itu beda cerita. Dan orang itu berbalik menuduh korban fitnah dia. Kalau 1 orang, okelah boleh tidak percaya. Sampai 4 orang itu kan bukan fitnah. Dan juga mereka melakukan teror ke kami, sambung Pak Felix. Ini buktinya kalau Anda semua tidak percaya. Koordinator guru itu memberikan ponselnya dan di sana ada banyak pesan dari Pak Ahmad ke dirinya. Sampeyan wani lapor ke polisi, aku sing laporan disik, Anda berani lapor polisi, aku yang laporan duluan. Anakku dudu wong jahat, kalian wanin fitnah anakku. Anakku bukan orang jahat, kalian beraninya fitnah anakku. Bu Savitri dan Bu Dina juga mendapatkan teror yang sama. Tanya rekan Damar. Oh ya, dan semua sudah kami arsipkan dan simpan sebagai barang bukti, jawab Savitri tenang. Begitu juga dengan ancaman ke para siswi kami. Bapak sekalian, saya tahu Anda hanya menjalankan tugas tapi mari kita bermain logika di sini.
Keempat siswi kami tidak mengenal saudara Saundra, jadi buat apa mereka memfitnah dia? Orang membuat fitnah karena benci dan ada pasalnya, tapi ini mereka tidak ada masalah sebelumnya tapi mereka yang jadi korban malah dituduh melakukan fitnah. Biasanya ya bapak-bapak yang pengalaman di dunia perkriminalitasan. Savitri dan Pak Felix menoleh ke arah Dina. Entuk kata Seko Endi kuwi bu, dapat kata dari mana itu bu? Tanya Pak Felix. Pokoke maksudlah, ojo mbok laporke karo Bu Sinta, guru bahasa Indonesia. Iso diceramahi aku orang nganggo EYD, pokoknya maksudlah. Jangan dilaporkan ke Bu Sinta, bisa diceramahi aku tidak pakai EYD, ejaan yang disempurnakan. Lirik Bu Dina judes membuat semua orang di sana tertawa. Saya lanjutkan ya bapak-bapak, jadi gini, biasanya orang yang bersalah itu jauh lebih berisik dan berusaha menutupi kesalahannya dengan menggunakan segala cara. Benar tidak? Dina menatap ke keempat anggota kepolisian di sana. Biasanya sih begitu, Bu Dina. Nah, saya mewakili para siswi saya yang dilecehkan akan menuntut balik ke Pak Ahmad dan saudara Saundra, karena sudah mencemarkan nama baik saya, Bu Savitri, Pak Felix dan 4 siswi saya. Silahkan Anda semua menanyakan pada kami kronologisnya kepada siswi kami dengan pendampingan dari kami dan pengacara. Bu Dina sudah mempersiapkan pengacara. Damar menoleh ke Savitri. Apakah Pak Stephen Blair yang akan mewakili Anda lagi? Oh kali ini bukan beliau, tapi anaknya Neil Blair, seringai Savitri. Neil Blair akhirnya datang ke kantor polisi guna pendampingan ke keempat siswi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pria berkacamata itu hanya tersenyum smirk membaca nama jaksa dan hakim yang menjadi backing Pak Ahmad dan Saundra. Pak Dharma, yakin dua orang ini menjadi backing saudara Ahmad dan saudara Saundra? Tanya Neil sinis. Iya Pak Neil, mereka datang mendampingi Pak Ahmad dan saudara Saundra. Apakah kalian pihak kepolisian tidak mengetahui bahwa dua orang ini sedang dalam pengawasan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung karena banyak kasus? Neil menatap keempat penyidik itu. Bagaimana Pak Neil tahu? Karena keduanya mengajukan permintaan agar Dedi atau aku menjadi pengacara mereka. Asteris. 2 hari setelah Savitri, Dina, Pak Felix dan keempat siswinya dipanggil kepolisian, giliran Pak Ahmad dan Saundra yang dipanggil untuk pemeriksaan silang. Dalam hal ini, Neil dan Aurora pun datang sebagai pengacara para guru dan siswi yang dituntut oleh Ahmad dan Saundra. Pak Ahmad, Mas Saundra, ini Pak Neil Blair, pengacara orang-orang yang Anda tuntut dan ini Bu Aurora, asisten Pak Neil. Karena Bu Savitri, Bu Dina dan Pak Felix kemarin sudah memberikan keterangan tertulis begitu juga dengan 4 siswi yang Anda seret, sekarang giliran Anda untuk melakukan keterangan sebagai pemeriksaan silang dan ulang. Damar membacakan kembali tuntutan yang diajukan oleh Pak Ahmad dan Saundra. Neil hanya mendengarkan dengan seksama sedangkan Aurora seperti kebiasaannya membuat catatan di agendanya. Benar begitu kan Pak Ahmad? Anda menuntut bahwa 4 siswi SMKN 11 Surakarta bernama Dilara, Melati, Putri dan Anissa membuat fitnah bahwa putra Anda merekam kegiatan mereka di kamar mandi sekolah. Padahal tidak ada bukti pada ponsel saudara Saundra. Benar Pak Damar, jawab Aham dan dijawab anggukan oleh Saundra. Neil hanya menatap datar tanpa ada ekspresi, begitu juga dengan Aurora yang sudah terbiasa menghadapi klien yang jauh lebih sulit dari ini. Diam-diam wanita cantik itu menuliskan sesuatu di agendanya. Liar, full of bulls 1T. Neil melirik ke arah istrinya sambil tersenyum samar. Tiba-tiba terjadi kericuhan di luar ruangan Damar dan pintu pun terbuka dengan keras. Tampak seorang anggota perwira kepolisian, wajahnya dipenuhi kemarahan yang semua orang bisa melihatnya. Siapa yang berani melecehkan anak saya? Mana orangnya? Teriak orang itu. Pak Salman, sabar dulu, bujuk salah satu rekannya. Bilang sama aku Damar, mana yang namanya Saundra? Aku tidak terima anakku diperlakukan oleh penjahat padahal anakku yang jadi korban pelecehan. Mana Damar? Bentak Pak Salman. Aku hajar orangnya. Pak Ahmad dan Saundra yang sudah terkejut serta gemetaran bertanya pada Damar. Maaf Pak Damar, siapa bapak ini? Damar tersenyum smirk. Perkenalkan